Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawa Karain Juara ya, podcastnya Witel Makassar. Dan hari ini kita akan bincang-bincang spesial lagi nih. Setelah kemarin kita berbincang sama barista keren dari Makassar, hari ini juga kita bakalan undang yang keren-keren juga ya. Tentunya masih suasana Independence Day nih teman-teman. Nah, langsung aja kita kenalin dari Paskibraka Kota Makassar. Dadah dulu dong. Ini ada sudah sobat IndiHome nih. Nah, mungkin bisa dikenalkan dulu yang pertama dari sebelah kanan saya. Ada siapa? Oke, perkenalkan saya Rahmat Syafi'i. Teman-teman biasa akrab panggil saya Rahmat. Saya dari pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, divisi Kepala Bidang Pastama. Oke. Apa tuh Pastama, Kak? Pastama itu Paskibra se-Kota Makassar. Jadi saya tugasnya itu mengkoordinir Paskibra yang ada di Kota Makassar. Oke. Nah, next di sebelah kiri kita ini mungkin masih tergolong baru nih dibanding Kak Rahmat ya. Nah, mungkin bisa dikenalkan dulu nih namanya siapa? Siap, perkenalkan nama saya Zahra Chelsea Latifah, biasa dipanggil Chelsea. Oke, Chelsea. Harus banget ya pakai kata siap ya. Iya. Kayaknya harus sekali ya. Oke, karena kayaknya jadi tradisi ya atau bagaimana? Lebih ke bagaimana mereka merespon orang yang berbicara dengan siap. Oke, dengan tegas, dengan siap gitu ya. Jadi kalau sekali bicara begitu kan langsung langsung siap gitu kalau ngomong. Oke, nah ini kan sudah ada 2 orang nih dari Paskibraka Kota Makassar gitu. Nah bisa mungkin dikenalkan lagi nih kalau dari Kak Rahmat dari SMA mana dulu sebelumnya? Kalau saya sih dari SMA Negeri 8 Makassar, lulus tahun 2015. Oh, oke. Iya, Paskibraka tahun 2013. Oh, Paskibraka 13. Oh ya, berarti Paskibraka itu pas masih sekolah gitu ya. Pas SMA. Oke. Kalau Chelsea dari SMA mana nih? Siap, dari SMA Negeri 2 Makassar. SMA Negeri 2 Makassar. Oh, tetangga nih sobat IndiHome sekolahnya. Ya, nih ngomong-ngomong soal Paskibraka ya, dan kayaknya memang setiap 17-an tuh selalu Paskibraka ya mengibarkan bendera ya kayaknya ya. Iya. Dimanapun itu seluruh Indonesia dan saya juga nggak tahu sih ini sebenarnya kalau di negara lain tuh ada nggak sih yang kayak begini, maksudnya anak sekolahnya yang disuruh mengibar untuk untuk menaikkan bendera negara sendiri. Nah itu saya juga nggak tahu. Nah tapi kalau di Indonesia sendiri tuh spesialnya begitu nih teman-teman ya. Jadi Paskibraka nih dari sekolah-sekolah gitu ya, perwakilan atau utusan dari setiap sekolah yang ada di Kota Makassar. Tuh jadi buat teman-teman gitu ya yang memang tertarik gitu, nah bisa nih join. Nah kira-kira kalau dari Chelsea sendiri apa yang membuat Chelsea tertarik jadi Paskibraka? Yang bikin saya tertarik sama Paskibraka itu banyak. Di Paskibraka dilatih mental, fisik, kedisiplinan juga, semuanya banyak. Jadi kayak saya juga termotivasi sama alumni PPI tahun 2021 pembawa baki penurunan Kak Amel. Kenapa? Jadi bikin motivasi buat kayak harus bisa jadi pembawa baki tahun 2022. Oh, jadi itu role modelnya ya. Kamel itu berarti dari SMA kamu kah atau bagaimana? Siap, dari SMA Negeri 2 Makassar. Oh begitu, tuh jadi ada role modelnya ya. Tapi dari sebelum-sebelumnya memang sudah mau jadi Paskibraka atau pas saat lihat Amel ini? Siap, sudah mau jadi Paskibraka sebelum lihat Kak Amel. Oh oke. Tuh jadi memang karena mungkin ini bukan simbolis sih, kayak hikmat gitu ya istilahnya ya. Kalau orang bawa bendera ya apalagi 17-an ditonton mungkin kalau di Makassar sama wali kota gitu ya, kalau di Istana Negara sama presiden, dan itu memang suatu kebanggaan juga begitu. Nah mengenai Paskibraka, memang ini kan dari sekolah-sekolah. Nah apakah itu seleksinya gitu, ada Paskibraka yang datang ke sekolah kita terus menyeleksi atau bagaimana nih Kak Rahmat seleksinya? Sebenarnya sih dari tahun 2013 itu kakak-kakak Purna yang datang ke sekolah untuk melihat siapa-siapa yang layak untuk dipanggil untuk seleksi. Tapi di tahun 2014 sampai sekarang peserta yang datang ke kami. Jadi khususnya tahun ini buka secara online. Jadi teman-teman sekolah itu daftar lewat online web. Habis itu mereka verifikasi data.
begitu. Iya seperti itu. Oh, jadi ya sebenarnya kalau yang sekarang lebih terbuka ya berarti ya semua orang bisa ikut. Kalau dulu kan kayak mungkin ditunjuk ya, kamu berpotensi bisa ikut. Kalau sekarang mungkin apa ya, semuanya yang memang mau bisa ikut, dan tahun ini jadi online. Iya. Wih, keren nih. Jadi kita dari rumah bisa daftar, nggak perlu antri-antri lagi ya. Bisa. Oke, keren. Terus itu apa ya? Persyaratannya mungkin adakah Kak? Syarat-syaratnya? Syarat utamanya itu yang pertama harus warga negara Indonesia. Nah, sudah pasti itu. Iya, yang kedua itu berpenampilan menarik. Yang ketiga mampu berbahasa dengan baik. Nilai plus itu ketika bisa berbahasa asing. Oh iya. Ya, terus untuk tinggi itu buat putra itu 165 cm, buat putri 160. Oke, berarti saya nggak bisa ikut guys, karena saya nggak sampai 160. Oke, nah tadi kan kayak syarat-syaratnya. Kalau tahap seleksinya dari Chelsea itu awalnya gimana nih? Bisa diceritakan mungkin awalnya dulu mungkin online dulu ya tadi ya, terus abis itu kemana dan sampai akhirnya bagaimana? Tahap pertama itu pengumpulan berkas, terus tahap keduanya itu tes postur. Datang ke mana tuh? Siap datang ke Karabasi. Oh ya, oke. Tahap ketiganya itu tes pengetahuan umum, parade dan PBB. Apa itu? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Rahmat, parade apa, PBB apa itu? Jadi postur itu ya postur bagaimana badannya ini adek, apakah badannya melengkung, apakah kakinya berbentuk X atau kakinya berbentuk O. Ya seperti itu. Jadi kita tinjau supaya jangan sampai pada saat kami sarankan sih untuk kaki-kaki yang lurus, yang normal gitu. Kalau X atau O itu tidak bagus untuk dilihat, dan memang tidak dianjurkan untuk agak masuk kesulitannya. Iya, memang saya juga pernah tahu itu kayak agak kesulitan juga gitu ya. Kalau kan ini kan jalannya jauh ya dari ujung sampai, dan lama berdirinya itu nyanyiin Indonesia Raya guys kita ya, lama gitu dia bawah matahari. Jadi memang disarankan gitu ya, posturnya juga pasti dicek karena itu juga mempengaruhi ke kesehatan. Benar. Terus tadi apa parade? Parade itu lebih ke parade PBB untuk dilihat bagaimana PBB-nya si peserta, tapi sebelum mereka seleksi dibekali dulu. Jadi supaya merata pengetahuan para peserta, jadi diberikan materi dulu. Berapa hari itu pelatihan? Kalau untuk sesi itu 2 hari, jadi misalnya setengah hari untuk kasih materi, habis itu kita lanjut seleksi besoknya lagi. Jadi untuk tahun ini kemarin 2 hari karena dibagi 2 karena masih marak-maraknya kasus COVID ya. Jadi harus tidak terlalu banyak gitu ya. Gitu. Oke. Jadi semuanya ya dari postur, dari tadi wawasan kebangsaan juga ya. Itu apa isinya? Lebih ke pengetahuan umum soal Indonesia, Indonesia, kebudayaan Indonesia, khususnya Kota Makassar. Soal ini juga mungkin ya kemerdekaan mungkin juga ada ya, sejarah kemerdekaan kayak gitu. Sejarah merah putih. Jangan sampai ini yang bawa bendera nggak tahu sejarahnya ya, nggak tahu siapa penjahit pertamanya, pengibar pertamanya, dikibarkan di mana pertama, jangan sampai nggak tahu. Dan ini mungkin bisa juga nih teman-teman mungkin setelah nonton ini bisa dicari nih, karena ini juga penting kita sampai saat ini merdeka, terus kita nggak tahu siapa di balik itu kan juga saing juga gitu teman-teman gitu. Dan ternyata banyak ya dipelajari selain baris berbaris juga, karena kan banyak orang yang apakah dibikin apa sih baris berbaris hitam-hitam itu keringat-keringat, tapi ternyata banyak manfaatnya karena tadi juga melatih kedisiplinan gitu. Nah tadi banyak seleksinya. Seleksi yang paling sulit nih menurut Chelsea apa? Siap, menurut saya seleksi yang paling sulit kemarin PBB. Kenapa itu? Sempat jarang latihan baris berbaris lagi, jadi agak takut. Karena dia angkatan online ya. Jadi paskibnya juga paskib online. Benar juga sih teman-teman ya. Jadi ngapain ya? Ngapain selama paskib online itu ngapain? Terus tiba-tiba, tapi alhamdulillah lolos ya sampai sekarang. Banyak gak saingannya? Sulit-sulit gak menurutnya Chelsea? Banyak sekali. Insecure gak? Insecure gak? Sekali. Siap, banyak sekali yang lebih cantik, lebih tinggi juga, posturnya lebih bagus. Tapi Chelsea tuh cantik di mata kakak kayaknya. Aduh, oke.
Total dari yang ikut berapa banyak? Untuk tahun ini yang daftar itu sebanyak 806 orang. Itu Terus yang yang daftar online, terregistrasi sekitar 608. oh yang tervalidasi gitu ya? Iya. 608. Habis itu saya sambung tadi Chelsea di tahap berikutnya itu kita dari 600 ke 300. Habis itu dari 300 ke 100. Dari 100 itu disaring lagi? Jadi itu yang 100 yang lumayan padat proses penyeleksiannya. Karena dia ketat 3 ya? hari berturut-turut 3 hari. Hari pertama itu samapta, hari kedua itu psikotes, Oh, ada juga iya, psikotesnya. kesehatan, terus ada juga wawancara, Sampai diwawancara. iya, sampai terakhir pantauhir Oh, oke. untuk menentukan siapa yang masuk 70 besar. Oh, 70 ya yang Ya. akhirnya mengibar. Berapa lama Chelsea nggak tidur tenang itu? Sepanjang itu guys. Berapa lama berarti? 2 bulan ya? Seleksinya Proses dari awal. penyeleksian ya kemarin digenjot 1 bulan sudah selesai. Oh, harus cepat ya. Iya. Oke. Wah, tuh bagaimana Chelsea? Dumba-dumba kah? Siap sekali. Banget ya pasti ya karena banyak yang ikut terus akhirnya cuma 70 gitu yang keterima. Nah, kenapa harus 70? Nah, di sini kenapa 70? Kalau teman-teman biasa lihat di pengibaran di 17-an itu ada 7 pasukan. 7. Ada 3 pasukan. Yang pertama itu pasukan 17 sebagai pengawal, yang kedua pasukan 8, yang ketiga pasukan 45. Nah, ketika dijumlahkan itu semua itu jumlahnya 70. Oh, Jadi iya. 17 pasukan 17 ya 17 orang, pasukan 8 orang, 45 orang. Tuh filosofinya Ya. ya. Oke, jadi 17, 8, 45. Jadi ada yang apa tadi yang di depan tuh? Pengawal, Pengawal, terus di tengah di itu tengah intinya, intinya yang bawa baki mungkin ya, bawa yang mengibar pasukan bendera. 8-nya itu inti, yang 45-nya pengawal juga, Oh, pengawal di belakang. mengawal Oke. pasukan 8. Oke, jadi bendera apa ya? Bendera pusaka mungkin ya istilahnya. Kalau kita mengibarkan itu khususnya paskibraka itu bendera duplikat Dari yang ya, pusat ya. dari pusat. Yang yang ininya yang Istana Negara ya? Yang kalau bendera pusakanya kan di Nggak bisa, museum nggak bisa, kan nggak bisa ya, nggak tidak bisa. layak untuk Oh iya dikibarkan. benar juga ya, Iya. benar. Jadi Nah itu dia. bendera duplikat kita kibarkan dari tingkat kota, kota kabupaten, provinsi sama nasional itu bendera yang sama. Gitu. Jadi bendera merah putih itu dikibarkan 1 terus nggak asal teman-teman. Ya. Jadi di awal dan di depan dan di belakang itu ada pengawalnya ya, dan di tengah-tengah tuh yang benar-benar yang bawa sampai mengibarkan. Jadi ya cukup hikmah gitu. Terus nanti kalau pengibaran datang orang tua juga ya? Iya, Itu. diundang orang tuanya untuk Gitu. menyaksikan anaknya. Iya, semoga datang ya orang tuanya. Oke. Nah, tadi proses apa sebulan ya tadi seleksinya? Ya, seleksinya Seleksinya sebulan. sebulan itu bulan Bulan 3 bulan 3. sebelum Ramadan. Oh ya mereka berarti sempat latihan Ramadan. Enggak. Oh enggak Ji. Ramadan masuk dia buat kegiatan. Oh, Jadi untung ya. latihannya setelah Ramadan. Untung nggak puasa-puasa guys di lapangan. Nah itu untuk proses pelatihannya nih Chelsea bagaimana di awal, mungkin bisa diceritakan awalnya latihan apa dulu nih? Siap, proses pelatihannya itu kita datang jam 7, tapi jam 6.30 sudah harus ada di lapangan untuk melakukan rembuk desa. Rembuk desa itu kayak kita bahas kesalahan-kesalahan dan koreksi kemarin. Evaluasi Siap, ya. dicari solusinya buat dibenarkan besoknya lagi. Terus setelah itu dilanjutkan sama pemanasan. Pemanasan setelah itu dilanjut lagi sama latihan per pasukan. Setelah latihan per pasukan baru lanjut tes lagi. Oh oke. Banyak ya dalam satu hari itu setiap hari? Atau ada Untuk jeda-jeda? pelatihan rutinnya itu sendiri sudah dimulai sejak bulan ini masih bulan 7 ya, bulan 7 awal bulan sudah dari rutin setiap ya, hari itu? sudah hampir sebulan mereka latihan setiap hari. Oh, Jadi itu dari jam 6.30 itu tadi? Ya, sampai jam 5. Oh, berarti nggak sekolah dong? Siap ya? Libur. Ya, karena memang perlu ini ya, perlu kekompakan. Ini 70 orang mau dikompakkan gitu ya, pasti perlu effort juga. Tapi sebelumnya latihannya
tidak tiap hari gitu ya? Di bulan 6 itu setiap hari Minggu. Jadi ada empat kali pertemuan setiap hari Minggu ya. Oke. Jadi itu ya. Ini boleh ditanya nggak, latihan paling sulit apa? Latihan yang paling ini mungkin ya. Mungkin semuanya ya sulit ya kayaknya. Semua sulit ya. Oke, kayaknya nih Chelsea sudah di briefing Jano. Enggak lah. Pokoknya seru ya, pasti kayak makan bareng juga sama teman-teman, terus sholat bareng. Ada tidur siangnya juga ya? Iya, nih mantap nih teman-teman. Jadi tetap perlu ya tidur siang ya. Badan tetap butuh istirahat juga. Tetap. Walaupun datangnya 6.30 tetap diistirahatkan gitu. Wah. Udah banyak juga ya kita obrolin. Terus mau tanya lagi nih. Terus selain selain baris berbaris nih, kan tadi kita kayaknya bahasnya latihan baris berbaris. Selain itu apa aja sih yang Chelsea dapatkan selama latihan berapa bulan nih, dari 4, 5, 6 hampir 4 bulan. Nah, apa aja yang didapatkan di Paskibraka? Saya banyak di Paskibraka kita bukan cuma latihan PBB, kita juga ada yel-yel, ada games. Oh iya. Saya kemarin juga ada bikin acara waktu bulan puasa, jadi banyak acara sekali. apa itu? Siapa acara buka puasa? Oke. Jadi memang banyak juga ya kegiatannya. Oke. Dan itu memang rutin tiap tahun akan begitu terus kemarin-kemarin? Iya, sebenarnya itu ada beberapa, sebenarnya sih minimal 2 kegiatan per tahunnya kita untuk adik-adik Capaska, kita sebut Capaska. Karena di 2 tahun ini pandemi, jadi ada beberapa kegiatan. Karena sebelumnya 2019, 2018, 2017 itu selain buka puasa bersama, kita juga biasa bakti sosial, biasa juga pernah buat turnamen futsal antar paskibra sekolah. Oh iya. Tapi karena pandemi lagi, kita ndak boleh ngumpul massa yang terlalu banyak, jadi kegiatannya cuma buka puasa sekaligus bakti sosial seperti itu. Benar-benar. Oh itu ini juga ya, maksudnya kayak melatih kekompakannya mereka juga nggak sih dalam barisan. Jadi harus saling kenal dulu gitu, jangan sampai dia nggak tahu siapa depannya, belakangnya di barisan, kanan kirinya. Jadi harus saling kenal dulu ya gitu. Jadi gimana nih kira-kira kalau Chelsea mau di posisi mana nih? Kan ada 17, 8, 4, 5. Kira-kira di posisi mana nih yang dimauin Chelsea? Siap, pasukan 8. Pasukan 8. Itu kayak center ya, center point ya. Pasti kayaknya mungkin semua anak-anak Paskib memang mengimpikan di situ gitu. Oke. Nah, mungkin ada tips and triknya nih dari yang mana dulu ya? Dari Kak Rahmat dulu lah. Yang udah ini ya, mungkin sudah expert gitu, sudah melewati banyak Capaska. Yang pertama sih teman-teman kondisi fisiknya harus terjaga. Saya selalu pesan sama teman-teman dari Capaska selalu minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup. Maksimal itu tidur jam 10 malam, jangan begadang, kurangi minum air dingin, makan yang pedis-pedis, hindari supaya pas di lapangan optimal latihannya. Iya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar, untuk tahun ini sudah ditutup, untuk tahun depan bisa. Jadi teman-teman mungkin dari sekarang bisa mempersiapkan diri. Jadi nanti pada saat masuk proses penyeleksian sekitar bulan 2 atau bulan 3 insya Allah tahun depan, teman-teman sudah siap. Dan jangan lupa bergabung pada organisasi Paskib di sekolahnya teman-teman. Oh itu wajib juga ya? Karena punya nilai tambah kalau anak Paskib yang dikirim dari sekolahnya. Ya benar. Kalau tips dari saya sih pakai obat peninggi guys, karena dulu ya kalau kamu nggak sampai tingginya, jadi harus ya guys, karena memang saingannya tinggi semua, jadi harus gencor juga di situnya. Nah kalau dari Chelsea gimana tipsnya? Tips and trick dari saya, perbanyak jogging sama push up. Tuh dia itu jogging sama push up kan bikin bagus postur ya teman-teman. Itu aja. Oke. Kalau materi-materi lainnya kayaknya perlu dipersiapkan juga ya, wawasan kebangsaan ya, banyak yang jatuh mungkin ya di situ ya. Iya, lebih kalau nilai plusnya kalau teman-teman bergabung sama Paskibra sekolah di sekolahnya teman-teman bakalan dibekali karena Purna Paskibra Indonesia khususnya Kota Makassar itu punya program datang ke sekolahnya teman-teman untuk memberikan materi.
Jadi teman-teman berbeda pengetahuannya ketika tidak dapat materi sama yang dapat. Yang bergabung paskib sama yang tidak bergabung itu beda. Iya, istilahnya kayak dapat kunci jawaban di awal nih. Jadi pas tes, pernah Kak dikasih materi ini sama PPI. Oh iya, tuh. Itu teman-teman. Itu kelas berapa saja yang bisa? Untuk daftar itu kita cuma terima kelas 10 atau kelas 1. Karena kita sesuai dengan aturan yang berlaku, Paskibra itu mengibar nanti kelas 2. Jadi kan ini masih kelas 1 daftar, kelas 2-nya dia mengibar. Saya agak ngelek tadi 1 tahun latihannya. Oh enggak. Karena kan di ujung di ujung semester ceritanya nih daftarnya. Oke, sudah dia nih pembahasan kita hari ini terkait Purna Paskibraka Indonesia dan Capaska ya, Chelsea sebagai Capaska saat ini. Nah, semoga nih nanti pengibarannya dilancarkan, berlangsung hikmat gitu. Nah, sampai penurunan juga ada kan nanti ya, sampai penurunan, sehat selalu dan semoga nih Chelsea mendapatkan posisi yang diinginkan ya, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sahabat IndiHome. Dadah. Sudah. Oke, udah tegang Jita. Minum dulu. Duh. Aman.